Pemirsa, ada 22 orang ditangkap dalam operasi gabungan Berantas Jaya 2025 yang digelar Polda Metro Jaya di wilayah hukum Jakarta Barat. Para pelaku diketahui memungut uang secara ilegal dengan berbagai alasan seperti uang kebersihan, uang listrik, hingga uang pangkal. Sebanyak 734 personil dilibatkan dalam operasi ini, termasuk dari jajaran Polri, TNI, dan pemerintah daerah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Arisyam, mengatakan operasi Berantas Jaya 2025 merupakan operasi mandiri kewilayahan yang berlangsung selama 15 hari dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Pihaknya juga akan melakukan pendalaman terkait oknum ormas yang terlibat, termasuk pimpinannya jika terbukti bersalah. Polda Metro Jaya juga menegaskan bahwa penindakan pungli tidak hanya sebatas penangkapan, tetapi juga dilakukan pendekatan preventif dan edukatif. Ya pemirsa, di Jakarta sendiri ini terus dilakukan ya, digaungkan oleh aparat kepolisian untuk memberantas premanisme. Khususnya di Jakarta Pusat yang hari ini rekan kami Virgi Dainas akan mewawancara langsung ya Kasar Reskrim. Preman juga? Betul, Kasar Reskrim, enggak dong. Kasihan nanti dia lari-larian ya. Tapi paling nggak dia akan memberikan update terbaru, informasi terbaru terkait sudah sejauh mana sih aparat terutama Polres Jakarta Pusat sendiri memberantas premanisme dan lokasi-lokasi mana yang kini ditargetkan untuk pemberantasan premanisme. Silakan Virgi Dainas. Ya, selamat pagi Arif dan juga Putri. Benar sekali, premanisme ini sangat meresahkan warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari ancaman, tindakan intimidasi, pemerasan hingga kekerasan menjadi hal yang sangat dirugikan nih bagi warga yang terkena dampak dari ini. Hari ini saya berada di Tamrin City, Jakarta Pusat. Bisa dilihat di belakang saya, tepatnya saya berdiri. Biasanya ini ramai preman dan juga ramai pungutan parkir liar. Tapi hari ini sudah tidak ada lagi. Sudah aman Putri dan juga Arif, karena baru-baru ini 9 tersangka dari para premanisme ini ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat atas tindakan yang merugikan masyarakat. Nah, untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada saat penangkapan dan bagaimana proses penangkapan mereka dan kira-kira apa sih yang akan ditargetkan ke depannya oleh Polres Jakarta Pusat, langsung saja kita tanyakan pada AKBP Firdaus selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Ya. Pak, ini sudah sangat bersih dari preman nih mulai hari ini dan mungkin kemarin-kemarin juga udah mulai bersih ya Pak. Pak, kemarin itu ada 9 tersangka yang ditetapkan. Kira-kira Pak, bagaimana proses penangkapan mereka pada saat itu? Iya. Terima kasih Mbak, kami dari Polres Metro Jakarta Pusat, dalam hal ini kami sedang melaksanakan operasi Berantas Jaya. Itu adalah orang-orang yang melakukan aksi premanisme. Jadi dalam operasi ini, dalam kurun waktu kemarin dirilis 3 hari, dari 28 orang yang diamankan, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan atau pemaksaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Saat ini ke-9 tersangka dilakukan penahanan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Nah, ini menarik ya Pak, 9 tersangka ditetapkan karena kasus pemerasan pasti terhadap warga. Kira-kira sudah berapa lama mereka beroperasi di Tamrin City ini Pak? Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan para tersangka, untuk yang di lokasi Tamrin City ini, para tersangka sudah melakukan aksinya lebih kurang 2 bulan. Iya, 2 bulan mereka melakukan aksi premanisme dengan modus juru parkir. Oke, Pak, ini kan pasti premanisme ini kan mengincar uang yang berlebih dari masyarakat. Kira-kira berapa keuntungan yang mereka dapatkan per hari atau per bulan, Pak? Dari hasil proses pemeriksaan terhadap tersangka, para tersangka yang khususnya di jalur Jalan Kebun Kacang Raya ini, para tersangka meraup keuntungan dalam satu harinya itu berkisar 200 sampai 500 ribu rupiah. Nah, dari 200-500 ribu rupiah itu berarti satu kendaraan, Pak. Mereka ini targetkan berapa dan apakah kalau sudah dikasih dengan nominal yang mereka tetapkan itu langsung pergi? Karena saya dengar-dengar ini Pak, mereka suka mengamuk kalau tidak dikasih dengan nominal yang sama. Ya, jadi modusnya
Kalau pengemudi roda 4 itu harusnya membayar 5.000, namun dari para pelaku premanisme ini tidak menerima, bahkan mengancam dan mengintimidasi pengemudi roda 4 dan meminta lebih dari 20.000 bahkan sampai 50.000. Kalau tidak diberikan mereka akan diancam dengan ancaman kekerasan seperti itu. Pak, ini kan dari 9 tersangka ini kan pasti sudah diselidiki oleh pihak kepolisian. Kira-kira apakah mereka ini merupakan warga sekitaran Tamrin atau seperti apa, Pak? Ya, dari hasil dari identitas tersangka yang sudah ditangkap, ada tersangka yang memang berdomisili tidak jauh dari lokasi di sini, seperti itu. Baik, Pak, kita mungkin sambil berjalan, sambil menyusuri indahnya Tamrin City nih, Pak. Setelah sudah enak dilihat dan enak berjalan. Kalau biasanya ada mobil-mobil nih, Pak, pagi-pagi di sini. Sepanjang jalan ini memang parkir mobil semua. Ini rata-rata kebanyakan pengunjung Mall Tamrin City dan juga pengunjung dari apartemen, Pak, seperti itu. Pak, ini kan sudah aman. Mungkin aduan masyarakat juga sudah diatasi. Tapi Pak, namanya Jakarta Jabodetabek ini banyak sekali pastinya kasus-kasus premanisme. Kira-kira setelah ini ada target apa, Pak, yang mau dicapai nih, Pak? Ya, sesuai dengan sasaran Operasi Berantas Jaya 2025, selain aksi premanisme yang terjadi dengan modus juru parkir, Polres Metro Jakarta Pusat juga melakukan pendataan terhadap bangunan-bangunan ormas yang berdiri di fasilitas-fasilitas umum ataupun yang berdiri di tanah aset negara, seperti itu. Ini kami sedang melakukan pendataan. Apabila ditemukan ada bangunan-bangunan ormas yang berdiri di aset lahan milik negara atau fasilitas umum, itu kami akan tertibkan, tentunya berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Baik, Pak, di akhir perbincangan pagi ini yang luar biasa indah, ya, boleh dong, Pak, dikasih tahu ke masyarakat nih, Pak, kalau masyarakat menemukan aksi-aksi premanisme yang mengancam keselamatan dan juga keamanan. Ya. Kepada masyarakat, Polres Metro Jakarta Pusat menghimbau agar berani melaporkan setiap aksi premanisme yang terjadi dimanapun. Ya. Pastinya dalam waktu secepatnya dan sesingkat-singkatnya polisi akan mendatangi TKP dan mengamankan para pelaku. Iya, itulah dia Putri dan juga Arif, sekilas kita kilas balik penangkapan dari 9 tersangka yang sekarang Tamrin City sudah aman. Kembali ke Anda, Putri dan juga Arif. Ya, tadi kita sudah berbincang banyak hal mengenai pengamanan premanisme di Jakarta Pusat di Tamrin City. Nah, rasanya belum lengkap kalau kita belum menanyakan lagi kepada AKBP Firdaus selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat terkait ancaman hukuman kira-kira yang akan diterima dari para tersangka atau on the way jadi tersangka untuk para preman-preman nih. Ya, terkait dengan aksi premanisme terhadap para pelaku diancam dengan pasal 368 dan atau pasal 335 KUHP, yaitu pasal pasal pemaksaan dan pemerasan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 9 tahun penjara. Nah, seperti itu. Oke. Pak, ini kan menarik ya. Mungkin warga saat ini sempat ramai hanya berpikir bahwa bentuk dari premanisme ini pungutan parkir liar. Tapi sebenarnya ada beberapa jenis sih, Pak, premanisme yang viral di Indonesia. Kita sambil jalan, Pak, ya. Terkait dengan jenis aksi premanisme ini memang ada beberapa. Yang salah satunya lagi yaitu penguasaan lahan yang bersengketa. Nah, ini juga sering terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Namun itu semua perlunya masyarakat melaporkan ke kantor polisi terdekat, ataupun kalau tidak sempat silakan menghubungi call center Polri dengan nomor 110. Itu bebas pulsa dan gratis. Bagi masyarakat silakan melaporkan peristiwa pidana apapun, aksi premanisme dan apapun itu. Oke. Pasti akan dilayani. Siap, terima kasih banyak, Pak. Nah, rasanya
tidak afdol nih Arif dan juga Putri dan juga pemirsa kalau kita tidak bertanya langsung kepada masyarakat nih terkait rasanya nyaman dan aman saat melewati Tamrin City. Kita langsung tanyakan kepada masyarakat bagaimana tanggapan mereka dari rasanya sudah melihat Tamrin City seluas ini dan seenak ini jalanannya. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Ini saya dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Devi. Pak Devi kayaknya semangat sekali ya melihat jalan Tamrin City sudah tidak ada preman-preman lagi nih Pak. Pak, gimana nih Pak dari melihat aksi Polres Metro Jakarta Pusat yang sudah berhasil mengamankan premanisme di sekitaran sini? Kami sangat bersyukur dan kami sangat bangga karena memang daerah sini udah termasuk aman. Artinya dari preman-premanisme yang di jalanan juga udah merasa nggak bisa berkutik lah. Apalagi terdengar adanya di wilayah-wilayah ini kan sangat-sangat tidak nyaman. Tapi sekarang dengan terima kasih Bapak polisi semua, bangga, mudah-mudahan seterusnya bisa. Tapi Bapak sebagai masyarakat dan pengguna kendaraan, itu sangat terganggu nggak sih Pak dengan aksi-aksi pungutan liar dengan nominal yang 20.000 bahkan lebih tinggi daripada itu? Sangat terganggu sekali. Sangat terganggu sekali. Dan berkat Bapak polisi, kita juga sangat terima kasih. Mudah-mudahan cepat diberantas lah. Apalagi mengingat dengan harga 20.000 kan sangat-sangat berat. Sampai ratusan ribu begitu kan, kasihan. Mau makan apa mereka? Berarti mengapresiasi ya Pak ya, dan semoga ini terus bisa diteruskan dan lebih aman lagi ya Pak. Nah kita tanya lagi sama masyarakat lainnya. Nah kalau tadi kita sudah nanya sama Bapak, kita tanya ibu-ibu nih biar adil ya. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi juga. Nah Ibu, ini kan sekarang sudah aman nih di Jakarta Pusat nih, sudah tidak ada preman-preman liar nih yang memungut uang secara paksa dari warga. Kalau Ibu sendiri merasa aman nggak dengan keadaan seperti ini? Ya, aman Mbak. Nah, tapi Ibu kan sering banget lewat sini ya berarti ya. Kira-kira sering nggak sih melihat preman-preman ini mengambil? Nggak ada. Udah aman sekarang ya. Oke. Nah Bu, kalau Ibu pengen ke depannya harapannya agar preman-preman ini sudah tidak akan ada lagi di sini, kira-kira apa yang pengen Ibu sampaikan? Itu supaya dapat kerjaan tetap, supaya nggak ada preman-preman lagi gitu. Iya. Semoga semuanya teratasi ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu, selamat beraktivitas kembali. Nah, itulah dia Arif, Putri dan juga pemirsa, sekilas perbincangan kami menarik sekali pagi ini sambil berjalan-jalan menyusuri udara yang segar di Tamrin City karena sudah tidak ada lagi parkir liar. Jadi bagi warga yang ingin lewat Tamrin City dan ingin parkir, sudah ada tempat parkir tersendiri tanpa kalian harus perlu membayar nominal-nominal tertentu kepada juru parkir. Sekian.